Halo Sobat MI, kembali lagi di talk show Amigos. Nah, malam hari ini Amigos akan mengadakan talk show dan diskusi lagi mengenai tema myth busting di reksadana. Nah, uh, kita invite ya untuk um, narasumber dan moderator pada malam hari ini. Halo Kak Isi. Halo, selamat malam Mbak Risma. Ya, selamat malam. Um, Kak Isi gimana nih kabarnya? Wah, udah masuk juga ya Kabar dari baik. Malam, Pak. Halo malam, ya. Ya, malam. sebelumnya selamat datang nih Kak Ivy dan Pak Nikolas. Kita ada di acara atau kegiatan Amigos. Amigos adalah kegiatan sosial edukasi dari AMI, Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, yang tujuannya yang pastinya untuk sosial edukasi bagi masyarakat ya, bagi masyarakat secara umum yang apa namanya, yang interest gitu sama financial planning gitu dan reksadana tentunya. Nah, untuk itu malam hari ini Amigos punya tema yang sangat menarik nih, teman-teman sobat MI. Temanya itu myth busting di reksadana. Nah, untuk itu perkenalkan juga ada moderator dan narasumbernya untuk malam hari ini. Untuk moderatornya kita kedatangan dari influencer yang tentunya kalian juga udah nggak asing lagi. Ada Kak Ivi Cahyadi dan narasumber kami dari PT Asian Trust Asset Management, yaitu dengan Pak Nikolas. Untuk itu, bisa ceritakan profil singkatnya aja dari Kak Ivi dan Pak Nikolas. Saya serahkan kepada Kak Ivi, mungkin Oke. pertama. Terima kasih Mbak Risma buat kesempatannya malam ini. Juga selamat malam Pak Nikola. Salam kenal ya Pak. Kita ketemunya virtual dulu nih Selamat Pak ya. malam, Mbak Ivy. Ya, Iya, oke. iya, nggak apa-apa. Boleh Habis itu kita banget. coffee shop Ditunggu aja. banget tuh. Boleh Bareng sama dong rame-rame Mbak ya Pak Risma biar kita juga. seru ya. Oke. Boleh, boleh. Oke, mungkin Pastinya, aku pastinya. say hi dulu buat untuk teman-teman AMI. Makasih udah nyempetin waktu buat nonton IG Live malam ini gitu ya. Salam kenal, mungkin ada yang belum tahu aku. Aku yang Ivy Cahyadi, aku financial and investment content creator gitu. Jadi memang sehari-hari suka sharing nih tentang investasi. Fokusnya di saham, tapi sesekali suka bahas reksadana dan instrumen investasi lain juga gitu. Dan di sini mungkin bisa Pak Nikola memperkenalkan nih tentang Asian Trust Asset Management gitu ya. Tadi aku juga udah kulik-kulik sedikit nih tentang Asian Trust gitu ya. Keren banget ada 4 produk dari Asian Trust gitu ya Pak ya. Tadi aku udah research sedikit gitu. Jadi mungkin boleh diperkenalkan lebih lanjut tentang apa sih, siapa sih Asian Trust itu dan produk-produknya seperti apa aja. Silahkan Pak Nicholas. Ya, dengan senang hati. Thank you so much, Bu Risma dan juga Mbak Ivy. Asian Trust Asset Management adalah sebuah MI atau manajer investasi yang lumayan baru, tapi biarpun kita baru, kita mempunyai pengalaman yang lebih dari 25 tahun ya, maksudnya fund manager kita, presidir kita, dan seluruh tim. Sekarang kita sekitar ada 20 orang di perusahaan kita, dan kita mengelola uang untuk klien institusional, termasuk Dapan DPLK dan juga corporations. Namun kami juga sebuah manajer investasi untuk nasabah retail ya. Jadinya khususnya untuk retail dan of course juga terbuka untuk institutional clients, kami memiliki produk reksadana, maupun dari segi risk return spectrum, dari money market atau pasar uang,
sampai saham. Sekarang kami ada 4 produk, satu ya yang saya baru sebut cash atau money market fund. Kami mempunyai 2 balance fund, satu dalam format syariah dan satu lagi adalah reksadana saham. Happy to walk you through ya, happy to discuss isinya apa aja, strateginya bagaimana. Tapi sekilas itu Asian Trust Asset Management. Sebenarnya filosofi kita tuh sebagai fiduciary ke klien ya. I mean, kita adalah pure play asset manager, yang berarti kita nggak punya afiliasi dengan sekuritas, dengan gerai-gerai seperti itu. Maka dari itu kami sebagai asset manager berpihak atas, bukan berpihak, tapi kami mengelola atas on behalf pada nasabah, dan interest kami sangat align dengan nasabah. Mungkin itu perbedaan kami sedikit dengan MI yang lain ya. Dan mungkin sedikit background tentang saya. Saya sudah di dunia asset management, berada di dalam dunia asset management lebih dari 6 tahun. Saya sebelum ini lama sebenarnya di luar negeri dengan asset management yang namanya BlackRock, di kantornya di New York, Hong Kong, sama di Singapura. Di situ saya membantu institusi-institusi seperti ya Dapen, Central Bank, dan klien seperti itu untuk mengelola uang dan portofolio ya. Jadinya di sini sebenarnya balik ke Asian Trust Asset Management, kami ingin membawa global standards ke local asset management firm, yaitu dari segi risk management dan juga investment process, operations, dan seterusnya. Bapak Sorry agak lama. sering banget nih dengerinnya nih. Jelas tentang kita. Gitu, oke. Jadi sekalian teman-teman udah dengar ya barusan track record-nya dari Asian Trust, dan Pak Nicholas sendiri pun nggak usah diragukan lagi gitu ya, sebelumnya di BlackRock ya Pak ya. Wah, keren banget nih. Wah, nggak tahu bisa diragukan atau nggak bisa diragukan. Yang penting tujuan kita sebagai MI, terus orang-orang di belakang MI, dan juga teman-teman ya saya yang duduk bareng di floor. Pokoknya orang-orangnya mantap lah, pinter-pinter. Tapi juga I guess selain pinter, kami punya integritas, dan emang secara struktur itu dibuat supaya ya nggak bisa neko-neko sih, Mbak Evi. So emang beneran kita sebagai MI fiduciary to the client ya. Saya nggak tahu sebenarnya bahasa Indonesia fiduciary apa, tapi it's a common word di financial services. Oke, nah tadi udah sekilas tentang Asian Trust nih, tentang manajer investasi dan reksadana gitu ya. Jadi tema malam ini kita kan bisa dibilang ngomongin reksadana sebenarnya dari nol dan mitos-mitosnya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang belum tahu, boleh dijelasin sedikit nggak, singkat aja nih, reksadana itu apa sih Pak gitu ya. Dan juga untuk teman-teman di sini mungkin yang mau tanya lebih lanjut lagi tentang reksadana gitu, terkait seputar reksadana dan produk-produknya Asian Trust terutama, bisa langsung taruh pertanyaan di Q&A box ya. Di Q&A box nanti kita tinggal pilih pertanyaannya dari situ, begitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan singkat tadi gitu ya Pak ya. Reksadana itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Mungkin masih banyak teman-teman yang bingung nih gitu ya, reksadana, terus ada manajer investasi gitu kan. Terus reksadana tuh bayarnya tuh ribet gitu karena produknya banyak kan. Tadi nama-namanya tuh ada balance fund lah, ada cash fund ya, ada reksadana saham gitu ya. Jadi mungkin seperti aku temuin tuh masih banyak yang blunder gitu, masih suka ketukar, oh reksadana saham itu sama dengan saham ya gitu. Jadi masih ada yang bingung nih. Gitu. Mungkin boleh dibantu dengan penjelasannya dari Pak Nicholas, silahkan Pak. Iya boleh, such a good question. Terima kasih Mbak Evi. Tapi sebenarnya ya apa sih, pertanyaan apa sih itu reksadana, itu sangat relevan hari ini ya, apalagi sangat banyak banget noise di dunia investing, apalagi kalau kita misalnya lagi lagi makan malam sama keluarga terus atau sama teman-teman, guys gimana sih cara investasi, apakah saya investasi di reksadana atau beli saham, itu maksudnya pertanyaan semua yang sangat relevan, especially setelah kami mengalami ya yang namanya retail investing boom sejak tahun 2020 ya. Tapi pada dasarnya reksadana itu sebuah cangkang atau sebuah kendaraan atau sebuah vehicle ya. Sebenarnya
pada secara teknisnya reksadana tuh sebuah legal entity. Nah, legal entity yang pooling bareng-bareng uang dari nasabah, dari Mbak Ivi, dari Mbak Risma, dari teman-teman dan keluarga sekalian, dan dimasukkan ke cangkang itu atau kendaraan atau vehicle itu. Jadi it pulls together people's money. Nah, mereka pas pooling people's money dimasukin satu reksadana ini kan jadinya seperti fund kan. Nah, fund itu akan diinvestasikan atau dikelola untuk sebuah purpose. So, untuk summarize, sebenarnya the term reksadana tuh cuman sebagai atau seakan itu cuman legal entity atau sebagai kendaraan. Nah, tapi di dalam konsep reksadana itu ada beberapa perbedaan ya. Jadinya ada berbagai tipe reksadana gitu. Misalnya ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana terproteksi, apa lagi itu, reksadana saham. Jadinya within the world of reksadana itu ada banyak tipe. Ilustrasi yang saya suka pakai itu adalah mobil. Kayak saya suka ngomongin tentang mobil. Tapi reksadana tuh seakan sebagai kendaraan lah atau mobil. Tapi kan mobil ada jenis-jenisnya kan. Jadinya kendaraan ada kendaraan seperti truk, tapi juga ada kendaraan sport, ya kan. Mereka kedua kendaraan itu ya kendaraan, tapi maksudnya untuk purpose yang berbeda gitu. Sama dengan reksadana ada berbagai macam. Nah, we can delve deeper into it ya. Misalnya reksadana pasar uang itu hanya boleh berinvestasi di obligasi dan deposito jangka pendek yang tenornya lebih kurang dari 1 tahun misalnya. Dan di mana reksadana saham itu harus berinvestasi di efek-efek saham atau instrumen saham di atas 80% gitu. So, kita harus mendalami berbagai tipe reksadana sih, Mbak Evi. So, semoga menjawab. Tadi udah dijawab ya tentang apa sih reksadana itu sama Pak Nikolas ya. Mungkin singkat kayak tadi dibilang kayak cangkang gitu. Jadi tempat menampung lah ya. Tempat menampung uang teman-teman nih. Mungkin teman-teman kayak aduh bingung mau invest gimana caranya ya. Nah, nggak bisa beli reksadana nanti dari Asian Trust yang mengatur uang teman-teman nih. Gitu ya. Nah, balik lagi ke topik bahasan malam ini tentang myth busting reksadana nih Pak gitu ya. Mungkin kan banyak rumor-rumor, mitos-mitos gitu ya, istilahnya yang nakut-nakutin nih. Misalnya kalau teman aku mau reksadana terus nanya dong emang reksadana tuh kayak gini ya gitu kan, suka ada negatif-negatifnya gitu ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih, apakah reksadana itu adalah instrumen investasi yang risikonya tinggi gitu, yang sangat riskan? Jadi kalau let's say kayak sekarang kan tahun ini ya ada perang Rusia Ukraina, terus inflasi tinggi, suku bunga juga tinggi gitu ya. Apakah ini mempengaruhi reksadana jadi nilainya jeblok banget tiba-tiba kayak ikutin saham gitu ya Pak ya. Jadi kan ada mungkin beberapa orang memang mereka belum bisa menerima volatilitas harga gitu ya. Jadi mungkin akan ada yang kaget gitu. Nah, bener nggak sih Pak kalau reksadana itu adalah instrumen investasi yang berisiko tinggi? Bisa dibantu jawab Pak Nikolas? Iya, thank you Mbak Vi. So, sebenarnya jawabannya yes and no. Tapi kita balik lagi ke penjelasan, maksudnya pengertian kami semua tentang reksadana. Kan reksadana tuh cuman sekedar cangkang. Kita harus melihat apa sih di dalam cangkang itu kan. Maksudnya, again going back, itu cuman pooling people's money, tapi kan itu diinvestasi atau dikelola untuk sebuah purpose kan. Nah, jadi kita harus balik lagi reksadana ini ngapain gitu loh. Jadi ya pertama saya harus caveat, soalnya semua form of investment atau semua format investasi itu pasti ada risikonya. Biarpun maupun berinvestasi di deposito bank, naruh uang di akun bank aja sebenarnya ada risikonya juga. Kalau banknya jeblos, itu kan berisiko juga. Apalagi kalau kita berinvestasi di sebuah saham gitu, ya kan, lebih ada volatilitas, terus returns-nya juga nggak bisa digaranti gitu kan. So semua form of investment tuh ada risknya. Tapi
kalau reksadana, apakah reksadana itu risky form of investment? Jawabannya sebenarnya tidak, tergantung gitu. Maksudnya karena cangkangnya sendiri itu tidak berisiko, tapi isi-isinya yang harus dilihat kan. Jadinya kalau tadi Mbak Ivy menyatakan, oh kita lagi experiencing inflasi yang levelnya lumayan tinggi, terus ada perang di Ukraina, terus itu mengganggu supply chain di dunia, terus barang-barang ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia jadi lama, terus harga energi seperti bahan bakar naik gitu. Apakah itu bisa impact investasi yang melalui reksadana? Jawabannya iya. Makanya kita harus balik lagi, kita kalau mau berinvestasi, kalau teman-teman mau berinvestasi di reksadana, kita harus pilih tipe reksadana yang cocok bagi profil risiko nasabah gitu. Jadi misalnya kalau saya saya misalnya nggak suka risiko yang tinggi, saya mempunyai investment horizon atau ingin hanya berinvestasi jangka pendek, setahun, 2 tahun gitu. Dan saya nggak suka volatilitas, saya mau uangnya yang pasti-pasti aja, saya juga nggak mau return yang lebih tinggi. Mungkin reksadana pasar uang itu cocok buat nasabah. Sebaliknya kalau emang bisa bisa nelen volatilitas harga saham naik dari misalnya dari 80 ke 100, dari 100 ke 60, tapi targeted returns-nya atau projected returns-nya lebih tinggi dalam jangka panjang yang lebih dalam time horizon yang lebih panjang, dan saya oke, ya kenapa enggak gitu. Tapi memang benar dengan adanya ini more of my view dan juga view perusahaan Asian Trust Asset Management ya. Dengan adanya volatilitas yang lumayan tinggi, dengan adanya uncertainty di global economy, dengan adanya inflasi yang lumayan tinggi dan kenaikan suku bunga. Sebenarnya kenaikan suku bunga di dunia termasuk di Indonesia dan di Amerika itu sangat sangat besar loh impact-nya. Soalnya kalau naik suku bunga naik itu biasanya perusahaan dan konsumen mengurangi aktivitas ya. Kalau emang KPR jadi mahal, ngapain saya misalnya beli rumah kan gitu, mendingan saya ngontrak gitu kan. Tapi dari sisi kami untuk berinvestasi, kami malah justru akan menasihatkan untuk stay invested, tapi pentingnya untuk actively being able to actively tilt atau bisa mengalokasikan dana ke berbagai kelas aset gitu. Jadi misalnya kalau emang lagi ada uncertainty di dunia atau tahun depan misalnya keadaan ekonomi kurang bagus, oke, kita masukin lebih banyak ke deposito atau obligasi pemerintahan yang lebih jangka pendek sebelum kita sambil kita mencari peluang di kelas aset seperti saham, dan even di dalam saham kita melihat sektor-sektor yang menarik seperti misalnya consumer, kita bisa melihat energi kalau misalnya kita pikir harga coal tetap naik, atau kita juga lihat banks lumayan atraktif dan juga defensif, kita bakal investasi di stock banks. Tapi jawabannya dari kami sih it's to not take the money away, tapi to be invested. Oke, to stay invested ya Pak ya. Di highlightnya di situ kali ya. Jadi instead of beli jual lebih baik terus invest ya. Mungkin bisa tiap bulan diinvest di reksadana gitu ya Pak ya. Ya, itu mungkin Mbak Evi alluding to the concept of dollar cost averaging ya kan. Maksudnya sebenarnya sebagai nasabah retail seperti saya juga sebenarnya pusing juga kan mikirin market naik turun ke kiri ke kanan, terus harus maksudnya dengerin setiap hari itu rate suku bunga, inflasi, stocks, yield bond, kemana-mana kan. Sebenarnya itulah salah satu keunggulan berinvestasi di reksadana. Soalnya
reksadana, semua reksadana itu dikelola oleh experts ya. Jadinya di belakang setiap reksadana dan MI itu adalah tim banyak orang yang melihat charts dan macroeconomic data dan company data untuk bisa membantu dan mengelola reksadana dengan baik ya. Jadinya itu usually biasanya di backup oleh research analyst dan juga infrastruktur operational untuk bisa mengelola uang dengan cara baik ya. Soalnya untuk kebanyakan orang seperti saya dan nggak tahu mungkin Mbak Ivy suka trading, good for you, tapi untuk kebanyakan nasabah retail tuh kita mungkin nggak punya banyak waktu untuk melihat ya market movement setiap hari, maka dari itu reksadana sebuah ya cangkang atau form of investment yang cocok gitu. Jadi kalau bisa aku simpulin juga nih, reksadana cocok untuk mereka yang mungkin kurang punya waktu gitu ya untuk liatin market gitu ya Pak ya, dan juga mungkin memang pemahaman terkait market belum begitu dalam, dan juga untuk para newbie, para pemula nih yang mau mencoba berinvestasi tapi kayaknya masih dikit juga nih modalnya gitu ya. Nah itu lanjut ke sebelumnya itu tadi kan juga di highlight gitu ya, reksadana itu berisiko tapi tergantung gitu ya, karena sebenarnya semua instrumen investasi itu berisiko, ada risikonya lah, walaupun sekonservatif deposito pun ada risikonya gitu ya. Tadi kan Pak Nicholas juga highlight nih, teman-teman kalau mau beli reksadana bisa loh dicek nih isinya tuh ada apa aja gitu ya. Boleh kasih tahu nggak Pak cara ceknya gimana sih? Reksadana itu ada isinya tuh ada apa aja, gimana, apa yang harus dilihat. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu nih, ternyata sebelum beli reksadana aku tuh bisa cek loh isinya ada, misalnya ada deposito, ada saham, ada obligasi gitu. Nah, caranya gimana tuh, Pak? Iya, itu lebih dari pemilihan reksadana atau jika nasabah udah terinvestasi, Mbak Iwi. Jadi kalau misalnya aku baru mau milih reksadana Asian Trust nih gitu ya. Terus kan aku cek nih ada 4 jenis nih gitu ya. Tahu apa sih yang membedakan keempat reksadana ini gitu? Apa sih yang perlu aku cek gitu? Ada yang bisa aku baca nggak gitu, Pak? Iya. Oke. Dari di setiap reksadana itu terdapat prospektus dan juga fact sheet mengenai reksadana kan. Itu sebenarnya kita bisa itu memberi detail lebih lanjut sebenarnya objektif fund tersebut apa, performance atau kinerja seperti gimana, profil imbal hasil kayak gimana, terus AUM atau assets under management juga bisa disclose seberapa besar dana yang dikelola oleh nasabah. Itu part of doing your research ya, maksudnya berinvestasi di reksadana gampang tapi nggak gampang juga, soalnya ada tipe-tipe yang harus dimengerti ya. Itu mungkin Mbak Ivy alluding ke sana ya, tapi untuk tahu lebih lanjut mengenai reksadana emang selalu ada prospektus, selalu ada fact sheet, dan sebenarnya untuk nasabah atau untuk teman-teman berinvestasi yang penting itu mengerti profil risiko masing-masing tuh kayak gimana. Apakah tujuan investasi, aspirasi finansialnya apa gitu ke depan, apakah saya berinvestasi untuk pensiun atau saya berinvestasi untuk beli iPhone 14 Pro tahun depan gitu, atau 15 Pro mungkin. Itu sebenarnya semua bisa diinvestasikan lewat reksadana, dan pemilihan reksadana itu determined by I guess your risk profile, terus bagaimana panjang time horizon-nya, dan juga appetite untuk risiko sih gitu. Dan mau return-nya seperti jadi teman-teman kalau mau cek terkait reksadana lebih lanjut itu gitu ya, tadi disebut ada namanya yang namanya fact sheet gitu, atau profilnya si reksadana tersebut ya. Jadi isinya ada apa aja nih, ada saham ABCD atau ada obligasi ABCD, ada time deposit ABCD gitu. Jadi biar teman-teman lebih yakin nih mau beli reksadana Asia Trust tuh, aku udah tahu loh isinya tuh ada ini aja seperti itu. Oke, kita move nih Pak untuk pertanyaan kedua gitu ya, fact or myth, reksadana itu nggak liquid, jadi kayak susah ditarik gitu loh Pak gitu. Jadi mungkin teman-teman, gue mau invest tapi
aduh kalau nariknya misalnya baru cair bulan kemudian itu kan nggak enak juga ya, ada rugi waktu di situ ya Pak ya, ada opportunity cost-nya gitu. Nah, apakah reksadana seperti itu? Biasanya kalau aku mau cairin reksadana itu berapa lama sih kurang lebih waktunya? Iya, ya Mbak Ivy, good question. Sebenarnya itu hoax, itu fiksi. Sebenarnya reksadana konvensional tuh dipersetujukan oleh OJK untuk mempunyai karakteristik daily liquidity ya. Jadinya yang konsep ada lock up lah, terus duitnya nggak bisa dicairin itu sebenarnya itu tidak benar gitu. Jadinya salah satu keunggulan atau fitur reksadana adalah reksadana konvensional. Sebenarnya ada caveats juga yang atau beberapa poin yang harus diperjelaskan, tapi reksadana konvensional tuh liquid setiap hari, uang bisa dicairkan kapanpun, dan ya maksudnya cairkan kapanpun saya misalnya mengasih instruksi ke manajer investasi untuk mencairkan dana, maksudnya dananya akan balik dalam 7 hari bekerja, itu officialnya, tapi tergantung reksadananya seberapa liquid efek-efek yang di dalam reksadana tersebut, bisa lebih cepat lah, seperti money market fund, instrumennya lumayan liquid kan ya, jadinya dalam sehari, 2 hari, 3 hari itu bisa kembali. Tapi poinnya adalah reksadana konvensional tuh daily liquid, bisa ditarik, bisa dikeluarkan kapanpun ya. Nah, ada juga tipe-tipe reksadana yang atau close-ended fund yang mungkin nggak ada lock-up period, tapi mungkin itu seperti KIK EBA atau securitized assets. Ada juga yang dana infrastruktur di infra, terus ada juga dana real estate. Itu close-ended fund dan nggak terbuka untuk semua tipe investor ya, jadinya partisipasi terbatas namanya. Tapi reksadana konvensional yang kita bahas malam ini ya seperti reksadana pasar uang, reksadana saham, campuran, reksadana pendapatan tetap, itu semuanya daily liquid, nggak ada lockup. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau berinvestasi reksadana itu nggak perlu khawatir ya, misalnya oh uangnya nggak bisa nih, kalau kayak deposito gitu kali ya, deposito kan ada yang sebulan, 3 bulan gitu ya, ada lock-up periodnya ya. Jadi kalau teman-teman invest di reksadana misalnya, ya udah aku sebulan kemudian mau aku jual, itu boleh, itu bisa banget gitu. Jadi nggak usah nunggu beberapa periode, tapi memang ada butuh waktu untuk pencairan tersebut gitu ya, maksimal 7 hari kerja ya Pak ya tadi disebutnya. Betul, oke. Benar. Jadi udah nambah nih buat teman-teman ya, referensi investasi gitu, bisa ke reksadana. Nah, kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Is it a fact or a myth reksadana itu butuh modal yang besar? Pertanyaan yang bagus. Tidak, sebenarnya berinvestasi di reksadana bisa dimulai dengan 100.000, bahkan ada beberapa fund yang ready to buy, yang nasabah retail bisa beli melalui Apert atau agen distributor seperti Peluang Bibit, Bareksa, dan selanjutnya sebesar Rp10.000. Jadinya sebenarnya untuk mulai berinvestasi itu nggak perlu modal perdana yang besar. Oke, jadi mungkin ini cocok juga buat teman-teman yang mahasiswa kali ya Pak ya, yang pelajar mungkin yang SMA, kuliah gitu ya, terus mau coba terjun tapi kan masih dapat uang jajan gitu ya, mungkin belum kerja, belum ada penghasilan, jadi memanfaatkan sisihan uang jajan, bisa banget coba-coba di reksadana gitu. Tadi Pak Nicholas bilang bisa dari Rp100.000 gitu. Oke. Yang boleh sih. Mungkin saya boleh tambah dikit ya Mbak Ivy. Ya sebenarnya sangat bagus bahwa akses terhadap reksadana, maksudnya investasi di reksadana itu sangat terjangkau. Tapi sebenarnya kalau kita memikirkan cara berinvestasi, apalagi berinvestasi untuk jangka panjang, kami selalu bukan mendorong ya, tapi selalu encourage investors untuk
menginvestasikan savings mereka yang lumayan substansial atau yang nominal yang lebih besar ya sesanggupnya gitu, karena ya itu a form of saving for the future ya. Tapi kalau emang cuman misalnya berinvestasi 100.000 dan misalnya kemampuan untuk investasinya jauh lebih besar, sebenarnya 100.000 dikenain misalnya returns 6% per tahun, compoundingnya bisa seberapa besar sih? So ya maksudnya harus berinvestasi secara meaningful lah. Itu filosofi saya sih. Oke, berarti kita harus meaningful lah ya dalam berinvestasi gitu ya Pak ya, untuk menaruh uang kita juga ya Pak ya. Oke, Benar, nah Mbak move Yvi. to the next question gitu ya. Mungkin sekarang kan kemarin-kemarin dan sekarang pun masih ada gitu ya Pak ya, marak nih yang namanya investasi bodong gitu ya. Jadi, oh kumpulin uang di gue, nanti aku yang apa ngaturin deh gitu ya. Nanti aku bisa janjiin return sekian persen per bulan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kayak dibilang konsepnya pun gitu ya, ngumpulin uang lalu diaturin, itu kan mirip-mirip reksadana gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang terkecoh nih pas dengar reksadana, nanti kepikiran investasi bodong gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di-clarify gitu ya, apakah reksadana berpotensi menjadi investasi bodong atau tidak, dan gimana sih cara kita bedainnya Pak, seperti itu. Pertanyaan sangat bagus, dan obviously Mbak Ivy dan Bu Risma feel free to add juga, soalnya ini kayaknya topik yang sangat relevan ya hari ini. Makanya selalu ditanya, oh kita tuh sebenarnya yang aman investasi di mana sih? Ya kan itu sebenarnya konsep yang sangat menarik kan, aman dari segi uang saya hilang atau enggak, atau aman dari segi risiko kan, risiko berinvestasi itu sangat berbeda kan. So very good question. Tapi untuk menjawab pertanyaannya, reksadana itu sebuah kendaraan atau cangkang yang sangat transparan ya, dan transparan tidak karena cangkangnya sendiri, karena karena required by OJK, karena itu sebuah requirement oleh OJK dan juga diadministrasikan oleh KSE atau lembaga Center Clearing di Indonesia. Apa sih artinya itu? Ada beberapa key points yang mungkin saya bisa berikan ya. Satu adalah jika uang diinvestasikan ke dalam reksadana, itu diinvestasikan melalui custodian bank account atau bank custodian. Jadinya kalau misalnya Mbak Evi mau berinvestasi di Asian Trust Asset Management punya reksadana, itu nggak investasi, itu tidak mentransferkan duit ke akun bank kita. Justru itu karena reksadana adalah legal entity tersendiri itu dan mempunyai trustee dan custodian bank, itu Mbak Ivy menaruhkan atau mentransferkan uangnya ke bank custodian. Nah, atas nama dan unitnya atas nama Mbak Ivy sendiri ya. Kami sebagai manajer investasi sekedar pengelola uang di atas akun bank tersebut. Jadi kita nggak bisa mencairkan dan menggunakan uangnya secara sebagai untuk to have fun misalnya, kita nggak bisa seperti itu. Dan misalnya setiap uang punya Mbak Ivy itu tag by your name gitu. Dan poin kedua, reksadana tuh diperlukan atau dituntut untuk publish atau menyebar daily NAV atau daily NAV ya. Jadinya itu yang namanya konsep mark to market, karena instrumen di dalam pasar di reksadana itu adalah adalah instrumen liquid semua, dan di pasar modal yang liquid public markets, reksadana diperlukan untuk publish daily NAV. Jadinya setiap hari kita bisa tahu value atau uang yang kita investasikan hasilnya tuh kayak gimana, apakah naik, apakah turun, itu semua transparan. Dan itu juga tiap bulan sebagai investor diberikan yang tadi kita udah bicarakan, itu fact sheet yang meng-highlight kinerja,
imbal hasil, size-nya fundnya seperti kayak gimana, terus isi-isi instrumen dan isi-isi barang investasinya tuh apa aja itu di disclose. Jadi seperti itu, Mbak Ivy. Jadi sebagai cangkang atau sebagai form of investment, reksadana tuh sebenarnya sangat transparan, dan bukan transparan karena kita mau, karena kita required gitu. Dan kalau misalnya nasabah kurang percaya gitu sama MI, duit saya apakah beneran terinvestasi atau apakah beneran ini masuk reksadana ini, bisa langsung sebenarnya ke website KSEI, dan di dalam website KSEI itu setiap unit holder reksadana atau investor atau nasabah reksadana akan punya yang namanya SID. Jadi ada ID sendiri, bisa klik ID-nya kayak gimana, terus bisa cek, uang saya emang ada di bank kustodian ini dan dikelola oleh MI tersebut gitu. Jadi ya ada checks and balancesnya, uangnya pun tidak di akun bank kita, dan setiap dolar atau setiap rupiah atau setiap ringgit yang kita ada gitu, tergantung apa negara ya, tapi di Indonesia rupiah, itu di tag ke nama investor. Jadi yang membedakan juga reksadana dengan investasi bodong itu, kalau reksadana itu transparan ya Pak. Jadi teman-teman tuh benar-benar bisa ngulik segitu dalamnya tentang si reksadana ini, tentang manajer investasinya gitu ya. Dan juga kalau tadi aku kasih analogi investasi bodongnya itu kan kayak ngumpulin uang di satu orang terus dia yang ngelola. Nah, sedangkan reksadana itu berbeda. Jadi uang teman-teman itu, let's say ambil contoh Asian Trust ya. Uang teman-teman itu bukan disimpan di Asian Trust nih, gitu. Memang Asian Trust tuh yang membantu mengelola, tapi uang teman-teman itu disimpan di third party, di pihak ketiga lain yang namanya bank kustodian. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin follow up question nih Pak, pasti banyak yang bertanya juga gitu ya. Nah, nanti kalau manajer investasinya, let's say contohnya tutup gitu ya, atau bangkrut, uang aku gimana dong? Gitu. Bisa dibantu Pak Nicholas untuk pertanyaan tersebut? Ya, good question. Sebenarnya terkait dengan jawaban saya sebelumnya sih, jadinya kan uangnya emang itu ditampung ya kan, ditampung sebagai tampungan reksadana, ditampung ke bank kustodian, dan bank kustodian sama trustee itu kerjanya ngelihat, Mbak Ivy naruh 100.000, Mbak Risma taruh 200.000 gitu. Ini 100.000-nya punya Mbak Ivy. Jadi misalnya kalau reksadana perusahaan MI amit-amit gitu bangkrut atau tutup, sebenarnya uangnya nasabah reksadana itu tidak tidak impacted gitu, tidak kena dampak gitu. Jadinya emang uangnya masih whole, bisa dicairkan. Dan sebenarnya tidak ada dampak sih. Itu part of the investor protection yang diperlukan oleh OJK terhadap investor reksadana ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir sebenarnya ya Pak Nicholas ya, gitu, karena uangnya tuh aman gitu ya, ada di bank kustodian gitu. Mungkin aku ada pertanyaan nih gitu untuk Pak Nicholas ya, terutama mungkin ngelihat market juga kali ya Pak ya. Market sebenarnya lagi agak-agak volatil gitu ya, lagi agak-agak maju mundur gitu ya. Kira-kira gimana sih strategi yang cocok dalam berinvestasi di reksadana dengan kondisi market yang seperti ini gitu ya? Reksadana apa nih yang harus saya pilih gitu ya? Apakah reksadana seperti balance fund, reksadana saham, pasar uang, atau pendapatan tetap begitu? Itu pertanyaan yang bagus, tapi juga pastinya jawaban saya lumayan bias, karena saya akan bilang pasti berinvestasi di reksadana Asian Trust Asset Management. Tapi secara resmi ya, saya bisa bilang ya itu pertanyaan yang sangat yang sangat relevan. Dan kita perlu mengerti profil risiko kita apa. Itu yang pertama kan, profil risiko kita apa, time horizon-nya seperti apa. Karena kalau kita punya profil risiko yang saya bisa nelan risiko, level risiko yang lebih tinggi, dan saya berinvestasi untuk misalnya untuk
untuk pensiun. Dan saya misalnya pensiun dalam 30 tahun, ya kan? Sebenarnya this is probably the best time to invest, right? Karena market lagi di Indonesia at least lumayan rendah, quote on quote. Kita maksudnya melihat IHSG dari level 7.000 sekian ke 6.700 dalam sebulan ini. Dan kalau bisa nelen risiko atau volatilitas dan kita nggak perlu uangnya untuk keperluan sehari-hari, it would be the best time to invest. So harus mengerti tujuan investasinya apa, time horizon-nya seberapa panjang, dan ya saya bisa nelen risiko atau enggak. Itu yang pertama. Kedua, kalau mau nanya bagaimana kami berinvestasi, mungkin kami selalu melihat dari top down bottoms up ya. Kami melihat makroekonomi, kondisi makroekonomi seperti apa, di mana nilai PDB di seluruh dunia, di Indonesia inflasi seperti kayak gimana, balance of payment atau neraca trade ya, dan beberapa indikator makro, dan dari situ kami bisa ada sebuah outlook gitu untuk determine atau untuk bisa membantu kita memilih instrumen-instrumen yang kita mau beli. Jadi misalnya sekarang kami melihat cuaca ekonomi ya lumayan challenging dan masuk ke 2023 lumayan challenging dari segi volatilitas, dari segi growth atau pertumbuhan, dari segi inflasi, dan dari segi suku bunga juga. Maka dari itu kami fokus pada mencari perusahaan-perusahaan dan emiten yang secara fundamental itu solid. Jadinya seperti sektor perbankan dan juga sebenarnya pasar, mungkin ini agak terlalu dalam, tapi pasar modal di Indonesia sangat terpengaruh foreign flows ya. Jadinya biasanya kalau investor luar atau asing masuk ke Indonesia, biasanya mereka masuk surat utang negara dan juga saham yang blue chip atau dengan kapitalisasi yang tinggi, seperti bank, the big four banks, Astra lah, nama-nama seperti Adaro, nama-nama seperti United Tractors, Unilever, and the gang gitu. Jadinya kami juga ngelihat gitu dari sisi flows yang bisa mendapatkan keunggulan atau advantage dari flows siapa gitu. So to summarize, kita harus tahu kita tujuan investasinya apa, kita harus tahu time horizon-nya seperti apa, tapi dari kami melihat cuaca investasi atau makro seperti apa, dan dari situ kami rumuskan strategi investasi kami, dan kami memilih sektor-sektor untuk saham ya. Kami memilih sektor-sektor yang bisa yang didukung oleh cuaca tersebut ya. Kalau emang hujan di luar, kita make sure kita bawa payung kan, kita nggak pakai baju renang kita kan. So sama seperti berinvestasi, kalau emang hujan di luar dan cuacanya kurang mendukung, kami berinvestasi di deposito dan obligasi yang lebih jangka pendek, dan perusahaan dari segi stok dan saham, kami berinvestasi di saham-saham yang lebih defensif dan lebih durable dengan prospek dan fundamental yang lebih kokoh ya seperti itu sih. Oke, jadi balik lagi juga dicek lagi sama profil risiko. Dari tadi yang ditekanin sama Pak Nicholas adalah profil risiko teman-teman nih gitu ya. Jadi biar jangan salah pilih ya Pak ya. Takutnya belum kebiasa salah pilih malah kaget gitu ya setelah berinvestasi. Gitu. Oke. Yeah. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ada mungkin ini menjadi salah satu concern teman-teman dalam berinvestasi gitu ya. Kayak yang tadi aku mention kan inflasi sekarang lagi lumayan tinggi ya Pak ya, 1 tahun ini gitu ya. Apakah dengan berinvestasi di reksadana kita bisa mengalahkan inflasi? Bagaimana nih menurut Pak Nicholas gitu? Karena salah satu goal kita berinvestasi kan biar uang kita tidak tergerus inflasi. Seperti itu. Silakan Pak Nicholas. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik
dan mungkin untuk saya menjawab lumayan susah ya, karena karena ada banyak reksadana dan banyak reksadana yang memiliki strategi investasi yang berbeda. Ini sangat sangat beragam lah strategi investasi, dan itu sebenarnya jatuhnya ke pemilihan atau cara pemilihan reksadana yang cocok buat investor, ya kan. Tapi kalau kita mungkin generalize ya, kalau kita mau jawab dengan cara simple, sebenarnya reksadana pasar uang kalau emang tujuannya emang untuk berinvestasi untuk dana sehari-hari dan nggak punya risiko profil risiko yang agresif, dan emang ini untuk investasi jangka pendek, sebenarnya reksadana pasar uang banyak sekarang yang offer inflation protection. Ya, sebenarnya konsep inflation protection tuh apa sih? Konsep inflation protection atau proteksi terhadap inflasi itu adalah berinvestasi di instrumen atau seperti obligasi dengan jangka yang lebih panjang. Nah, reksadana pasar uang kan cuma max bisa berinvestasi di obligasi atau deposit dengan tenor yang satu tahun kan. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat misalnya inflasi udah di 5%, kami ngelihat BI 70 repo rate atau suku bunga dasar itu udah di 5,25 kalau nggak salah ya, 5,25. Kami bisa ngelihat pada dampaknya ke deposito, sekarang kita udah bisa dapetin 4-6%-an di deposito tok gitu. Kalau kita menambah government bonds yang misalnya 6 bulan, 3 bulan, itu bisa nambahin spreadnya sedikit. So, yang saya sampaikan adalah pemilihan reksadana dan strategi investasi itu penting, dan melalui reksadana pasar uang itu sebenarnya bisa memberi proteksi terhadap inflasi, yaitu karena berinvestasi di instrumen yang lebih illiquid atau lebih nggak cair daripada cash. Itu bisa memberi spread yang lumayan atraktif untuk nasabah, tapi juga memberi karakteristik reksadana atau keunggulan reksadana, yaitu daily liquidity bisa ditarik kapanpun, dan ya pasar uang lumayan aman lah gitu sih. Semoga menjawab ya. Sebenarnya saya bisa jawab ini dari berbagai angle, baby. Sebenarnya inflasi, kalau emang inflation protection, kita bisa kemana-mana. Kita bisa ngomongin, oh ya udah beli real estate gitu. Kita bisa bilang, oh sekalian aja dong, kenapa nggak beli saham? Kalau soalnya return expectation saham kan tinggi, ya kan, pasti lebih tinggi dari inflasi. Tapi kan balik lagi, volatilitasnya kayak gimana, karakteristik fund tersebut bagaimana. Jadinya sangat penting. Jadinya banyak kompleks lah sebenarnya, banyak yang harus dipikirkan. Tapi dari segi nasabah tuh yang penting tujuannya apa, jangka waktunya kayak gimana, dan juga profil risiko seperti apa gitu. Balik lagi sih ke tiga pertanyaan. Terima kasih Pak Nicholas nih. Pas banget ada yang nanya juga nih, katanya dari Fatboy Willy. Pak Nik, saya pemula nih. Apakah lebih baik saya berinvestasi di reksadana atau main saham sendiri aja ya? Dan kenapa? Silahkan jawaban. Ya, itu ya. Thank you Fatboy Willy, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya balik lagi ini tergantung profil atau profil nasabah sih sebenarnya. You have options gitu. Kadang-kadang yang saya lihat beberapa teman-teman mereka main saham sendiri, tapi juga berinvestasi di reksadana. Mereka misalnya kalau ngelihat portofolio personal mereka 60-70% dimasukin bank dan reksadana karena lebih quote-unquote aman, dan mereka mungkin nggak punya sebanyak waktu, tapi it doesn't stop them untuk coba-coba trading. Kenapa enggak kan? Kan it's quite fun. And saya prinsipnya adalah kalau emang mau belajar sesuatu gitu, mau belajar trading saham, coba aja gitu. Mungkin sedikit, nggak usah banyak uang gitu, coba-coba belajar, why not gitu. Tapi it goes back to tujuan kan. Kalau emang tujuan Anda untuk berinvestasi jangka panjang dan juga
mau mencapai goal itu melalui berinvestasi cara sendiri dan beli saham, go ahead, but it's going to take a lot of time and nggak gampang gitu. Membutuh sangat banyak waktu, perlu follow influencers, finfluencers seperti Mbak Ivi, perlu follow ami.reksadana dan berbagai page-page lain, dan perlu berdiskusi banyak dengan investor-investor lain. Sebenarnya lumayan rumit gitu loh, nggak segampang oke kita beli stok BBCA, kita beli stok Goto gitu, terus kita bisa lupain investasi kita untuk selamanya gitu. Nah, itu sebenarnya ada filosofi investasi yang bilang oke, kenapa kita nggak beli, namanya passive investing sih. Kita beli beberapa nama perusahaan yang solid dan kita lupain untuk 20 tahun dan harganya bakal naik. Di Indonesia realitanya pasar saham kami sebelum sepanjang itu, dan kita maksudnya nggak punya perusahaan-perusahaan yang dengan track record yang 20 tahun seperti Apple, seperti Walmart dan yang lain. Dan sebenarnya di Indonesia kalau kita cuma berinvestasi dan lupain, kadang-kadang bisa malah either value-nya turun atau nggak kemana-mana stoknya gitu. Jadinya sebenarnya di Indonesia masih perlu yang namanya active investing, yaitu maksudnya memilih saham, memilih efek-efek, dan ya maksudnya kalau harga energi seperti coal atau harga mineral seperti nikel turun, masa kita masih mau hold stok-stok seperti Antam atau Inco? Itu kan maksudnya kita harus bisa tactical kan untuk mengelola uang gitu. Tapi pada prinsipnya ya berinvestasi di reksadana is an easy way, adalah cara yang gampang untuk berinvestasi untuk ya jangka panjang ataupun jangka pendek. Mungkin aku bantu wrap up juga kali ya Pak ya. Jadi untuk pemula nih terutama ya, kalau masih bingung reksadana atau saham gitu, karena saham kan terlihat lebih menantang, lebih menarik gitu ya. Biasanya kalau di story-nya nih, biasanya instastory teman-temannya pasti, wah cuan ini, cuan itu, habis itu nge-post saham gitu ya. Nah, aku ambil poin yang selalu ditekanin sama Pak Nicholas adalah profil risiko gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu profil risikonya seperti apa gitu, karena tidak semua orang itu tahan ngelihat volatilitas saham gitu ya. Apalagi pemula nih yang benar-benar dari nol gitu ya. Jadi belum bisa dibilang ilmunya pun masih sedikit ya. Kalau aku saranin bisa ke reksadana dulu. Kalau memang pengen banget coba saham, please atur money manajemennya. Jadi pakai uang kecil dulu, kecil. Karena tujuan kalian tuh bukan tujuan utamanya adalah untuk tes market nih. Lihat volatilitas seperti apa, cek ombak lah, lihat marketnya seperti apa. Baru kalau kalian benar-benar yakin, oh aku udah lumayan bisa analisa fundamental, teknikal, seperti itu ya, itu bisa ditambah porsinya. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau cek reksadana Asian Trust, bisa langsung cek Instagramnya nih, @asiantrust.am gitu ya. Di situ teman-teman bisa cek lengkap, ada insight-insightnya juga ada produk-produknya. Dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang reksadana, info-info reksadana, bisa follow dan cek ami.reksadana gitu. Dan ini mungkin pertanyaan penutup kali ya Pak ya, udah mau sejam nih, nggak kerasa ngobrol sama Pak Nicholas, Mbak Risma juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erika.paramita. Apakah window dressing juga berlaku pada reksadana? Pas banget nih Pak, mengingat sekarang kan udah bulan Desember gitu ya, identik banget sama reksadana, sama window dressing gitu. Jadi kalau aku bahas saham pun juga sering nanya tuh, Ci ada window dressing nggak ya gitu, window dressing kejadian nggak ya tahun ini, seperti itu. Kalau di reksadana seperti apa Pak Nicholas? Silahkan Pak Nicholas. Ya, terima kasih Mbak Devi. Sebenarnya kenyataannya ada juga window dressing di reksadana, karena pada ujung-ujungnya reksadana berinvestasi di instrumen atau efek yang sama
yang investor yang nasabah yang berinvestasi langsung di pasar modal kan. Jadinya dari segi emiten mereka pada end of year pengen stok mereka kelihatan bagus, tapi juga dari sisi reksadana banyak manajer yang pastinya sebelum penutupan tahun, sebelum penutupan buku akhir bulan pengen kinerja atau imbal hasilnya terlihat sangat bagus. So itu sebenarnya sebuah kenyataan di industri kita. Maka dari itu sebenarnya yang salah satu misi saya di misi kami di Asian Trust Asset Management adalah untuk memberi transparansi ke nasabah yang lebih dalam dan lebih frequent ya. Jadinya sebenarnya kalau sebagai nasabah Asian Trust Asset Management tidak cuman atau tidak sekedar mendapat monthly fact sheet atau monthly report, sebenarnya sebagai reksadana sebagai nasabah reksadana nasabah Asian Trust Asset Management, investor mendapat informasi dan update dari kami sepanjang bulan. Misalnya misalnya market turun ke 6.700, terus kita mau trade beberapa nama intramonth ya, kami dengan sangat senang hati akan memberi update ke nasabah gitu. Kenapa kami berinvestasi di nama-nama tersebut? Kenapa kami menjual nama-nama tersebut? Atau kalau kita tidak perform, kenapa kami tidak perform? Dan apakah strategi investasi kita akan berubah, etc. So lebih ada engagement lah. Dan menurut saya pertanyaan seperti ini yang membuat transparansi yang saya mention barusan sangat penting sih. So that level of engagement. Sometimes orang cuma mau khawatir aja, tapi kan karena mereka cuma dapat reportnya atau fact sheet-nya pada akhir bulan, mereka jadi khawatir malah redeem kan. Jadinya dari kita tuh kita mempunyai mindset untuk berkomunikasi langsung dengan nasabah melalui ya investor updates kami yang sebenarnya yang dapat diakses lebih dari sekali sebulan gitu Mbak Ivi. Mungkin sebelum saya wrap up, mungkin kita bisa summarize a few key points yang mengenai reksadana. Apakah oke? Boleh banget. Boleh banget, Karisma. Oke. Ya, thank you so much for the time. Tapi mungkin karena kita kan tadi bahasin myth busting reksadana kan. Tapi saya juga mau share bahwa keunggulan atau advantages reksadana tuh apa aja sih? So, pertama, it's aman, safe dan secure. Kenapa? Karena reksadana tuh perlu ada lisensi OJK, dan yang mengelola reksadana perlu terregulasi dan terawasi oleh OJK. Dan juga uang investor itu ditaruhnya tuh di bank custodian atau special account lah, yang bukan atas nama MI atau atas nama Asian Trust, tapi atas nama nasabah langsung. Kedua, cost efficient, karena cangkang itu pooling uang dari dari orang-orang, teman-teman kayak you and me ya, itu fee seperti fee transaksi, admin fees itu dibagikan ke maksudnya it's shared ya, dan dibagikan ke investor, berbagai investor di dalam fund tersebut. Jadi misalnya kalau saya trade Adaro gitu, itu kan pasti dikenain biaya transaksi oleh sekuritas. Nah, kalau saya yang trade langsung, itu ada biaya admin dan biaya transaksi yang misalnya, ya maksudnya saya ada rumusnya sih, tapi kayak ada PPH, PPN segala. Tapi kalau reksadana itu di-share among all of the pooled investors gitu. Jadinya bisa lebih cost efficient. Ketiga, nggak ada lockup, dan maksudnya daily liquid ya, jadinya bisa dicairkan kapanpun, bisa masukin, bisa keluarin ya kapanpun. Ini untuk reksadana konvensional terlebih dahulu. Dan ya keempat itu reksadana tuh ya maksudnya easy way to invest, kalau seperti yang Mbak Ivi share ya, untuk pemula. Dan sebenarnya juga bukan untuk pemula, tapi untuk orang yang ya udah susah payah kerja, punya savings, mau diinvestasi untuk jangka yang lebih panjang.
sebenarnya ini reksadana cangkang yang atau kendaraan atau vehicle yang sangat cocok karena di manage oleh experts, research analyst, dan mungkin infrastruktur yang bisa mendukung management of reksadana dengan secara baik. Dan jangan lupa kita belum ngomongin ini juga, tapi reksadana itu terdiversifikasi ya. Jadinya beli udah terima jadi gitu, beli reksadana, di dalam reksadana tuh udah terdiversifikasi. Jadi dalam satu fund tuh udah dapat berbagai nama-nama. Misalnya kalau reksadana campuran atau reksadana saham itu lebih dari mungkin tergantung MI-nya dan tergantung reksadanya bisa langsung dapat 20 stok gitu. Jadinya lebih terdiversifikasi dibanding kalau misalnya saya buka akun sekuritas terus beli langsung satu stok gitu kan, sebenarnya itu tidak terdiversifikasi seperti itu sih. Dan juga dari segi SPT ya, itu lumayan convenient. Jadinya kalau melaporkan SPT itu cuma satu line, daripada kalau di sekuritas tuh harus kayak nulis satu gitu. Sorry agak banyak, tapi ya you can see lah, Asian Trust Asset Management lumayan fans of reksadana. Kita suka banget reksadana, dan ya maksudnya kita suka karena kita mengelola, tapi bagi retail investor dan karyawan Asian Trust Asset Management, emang kita big fans of reksadana karena it's a great vehicle untuk retail investors. Oke, dan aku pribadi pun sebenarnya juga senang banget sama reksadana nih Pak Nicholas. Sejujurnya ya, walaupun jadi mau masukin ke Asian Trust Asset boleh Management punya reksadana dong. Ya. Karena apa ya, walaupun aku sering bahas saham gitu ya, tapi yang aku lihat tuh reksadana tuh gampang banget gitu loh, benar-benar easy way to invest seperti yang tadi Pak Nicholas sudah bilang gitu ya. Dan dengan berinvestasi di reksadana itu kita juga sudah terdiversifikasi instantly gitu. Kalau kata Warren Buffett kan, don't put your egg in one basket gitu ya Pak, don't put your egg kan, jadi harus taruh macam-macam nih. Kalau ngatur sendiri kadang-kadang kan pusing ya, kadang-kadang aku pun juga pusing gitu Pak. Makanya tuh ada strategi aku juga. Kalau let's say aku kayak habis merealisasikan profit dari saham, itu aku pasti taruh reksadana seperti itu. Jadi nggak aku gulung terus gitu. Jadi ya biar dipisah-pisah lah basketnya gitu. Oke, terima kasih banget nih Pak Nicholas, waktunya 1 jam kita ngobrol seputar reksadana gitu ya. Semoga teman-teman di sini bisa belajar sesuatu malam ini, bisa dapat insight malam ini ya. Kalau teman-teman mau cek lebih lanjut tentang reksadana, bisa follow akun ami.reksadana. Dan untuk teman-teman yang mau cek tentang profilnya Asian Trust gitu ya, terus ada produk-produknya apa aja, terus ada insight-nya apa aja, itu bisa follow at asiancapital.am gitu ya Pak ya. Asian Capital atau Asian Trust, tadi aku agak-agak ini deh. Oke. Asian Trust.am. Sorry, bisa. Nah, aku tulis ya di apa? Oke. Di kolom. Thank you. Komen. asiantrust.am. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Silakan lagi ke Mbak Rizma. Terima kasih banyak untuk untuk Kak Ivy dan Pak Nicholas. Terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharing malam hari ini di acara Amigos. Untuk sobat-sobat MI, mungkin kalau misalnya tadi yang sudah disebutkan mau tahu produk-produk reksadana dari Asian Trust, bisa follow di asiantrust.am. Dan kalau mau tahu info-info atau hal-hal menarik mengenai investasi, mengenai finansial, bisa juga untuk follow Ivy Cahyadi. Nah, teman-teman, karena waktunya udah terbatas, mungkin kita sudah ya sampai saat ini, sampai sekarang ini. Nah, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram Ami untuk kegiatan Amigos selanjutnya, yang pastinya akan ada sharing-sharing mengenai reksadana dan finansial pastinya ke depannya dengan expert-expert yang lainnya juga. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Kak Ivy dan Pak Nicholas atas waktunya. Semoga sehat selalu ya, dan semoga makin sukses atas karirnya ke depannya. Oke, saya izin pamit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.